Gelamkan kasus PIK, kasus anaknya Mulyono itu si Samsul. Yang Samsul yang digerebek karena narkoboy itu. Kenapa Mulyono ganti nama dengan Jokowi? Kan dia bilang biar nggak sakit-sakitan ya. Egois tuh dia. Memang benar dia sekarang sehat terus. Tapi sekarang lihat, semua rakyat yang sakit, semua Kan banyak tuh yang nyuruh kita untuk demo-demo lagi, demo perampasan aset kayak begitu. Kira-kira Cing Abdel akan melakukan aksi-aksi seperti itu lagi nggak, Cing? Dan Rispo juga nih. Kalau gue sendiri ya, maksudnya kan ini skala prioritas kayaknya gue nggak perlu juga deh. Ada mamas artis. Dengan siapa tuh? Oh, ketua partai buruh. Khusus untuk warga Jakarta ya, yang selalu bilangin kami tidak mau dipimpin oleh yang bukan warga Jakarta. Sekarang saya tanya sama kalian semua, emangnya Pak Anies Baswedan itu orang apa? Warga DKI banyak pengangguran. Maka pada saat itu Anies berkampanye. Bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya belum bekerja, maka kesempatan Anies Sandi akan menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun. Gimana mau miskinin koruptor? Track record di DKI sangat jelas. Lem Aibon dibongkar sama Bro William Aditya Sarana. Dan masih banyak lagi tuh yang begitu. Kelebihan bayar lah. Berstatement seolah-olah dia gagal menjadi calon gubernur karena pemerintahan Bapak Joko Widodo. Berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan. Berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Pak Anies sombong banget. Seolah-olah hanya Pak Anies pejabat yang terbaik. Seolah-olah hanya Pak Anies pejabat yang paling membawa aspirasi masyarakat. Ke Menteng di jam macet kita sangat berterima kasih. Terima kasih Bang Rocky atas waktunya, karena dari Cirebon ke sini naik tol Jokowi gak Bang? Enggak, gue Tenggelamkan kasus PIK, kasus anaknya Mulyono itu si Samsul. Yang Samsul yang digerebek karena narkoboy itu. Tenggelamkan beritanya. Sudah ditenggelamkan sama baser-basernya itu. Makanya seorang Mulyono, ya kan, sudah membayar baser. Padahal waktu digerebek itu ada artis-artis juga loh. Artis, ada pejabat, ada ini ikut Inilah sifat-sifat para pembenci Jokowi ya. Ternyata kita baru tahu ya kan. Ya mungkin ya teman-teman kita udah banyak yang tahu ya kalau anak Abah ya kelompok 16% itu ternyata cepat menerima berita bohong, yaitu hoax. Inilah nih. Waduh. Kok aku hisap narkoboy. Kan serem. Para pejabat, para artis pesta narkoboy, rakyatnya yang membayar mereka. Artis-artis itu dipuja-puja nih sama pendukungnya. Tahu nggak artis sapaan yang ikut di PIK itu? Ada RA, ya kan? Ada teman-temannya itu. Banyak sih. Ada pengusaha-pengusaha juga. Makanya rame-rame waktu digerebek itu. Tapi kan lolos. Karena siapa yang digerebek? Anaknya Mulyono. Siapa yang berani nangkep anak Mulyono? Padahal nggak ada yang berani. Mbak, Bang. Panggilannya siapa sih ini? Aku pun nggak tahu ya kan. Kalau baca berita, kalau lihat berita, jangan terima berita hoax aja yang Anda konsumsi setiap hari. Nah inilah ini jadinya. Ya, aduh, membodoh-bodohi masyarakat ini. Ya, bodoh emang ya. Karena apa? Mereka itu, ya kan, oknum aparat itu di bawah kendalinya Mulyono. Bangsa. Mana mungkin bisa ini. Langsung tenggelamkan beritanya. Langsung ditenggelamkan sama basernya. Bodoh.
Beritanya di take down karena apa? Karena takut, karena nanti kena ya, medianya kena undang-undang ITE. Ya di take down lah, karena beritanya bohong. Ya, Gibran yang ditangkap itu bukan Gibran wapres kita, melainkan Gibran kalau nggak salah anak DPRD gitu ya kan. Memang tolol lah ya orang-orang yang suka makan berita bohong ini. Aku nggak tahu lah ya otaknya kayak gimana. Sama badan cybernya itu nggak ada sekarang, beritanya lenyap. Iya nggak ada karena nggak berani. Soalnya bukan Gibran yang itu, bodoh. Ditelan bumi. Itu mukamu. Selaras. Mulyono ganti nama Jokowi, sangat egois. Bray, ini lagi nih apa kalian nih? tahu nggak kenapa Mulyono ganti nama dengan Jokowi? Kan dia bilang biar nggak sakit-sakitan ya. Egois tuh dia. Memang benar, dia sekarang sehat terus. Tapi sekarang lihat, semua rakyat yang sakit. Semua rakyat yang sakit. Woi, rakyat yang mana? Kamu aja yang sakit. Ya sakit hati, berpuluh tahun ya. Kita pemilih Jokowi nggak sakit. Rakyat yang mana dulu? Rakyat yang mana? Apakah rakyat yang 16%, 24%, yang mana? Ataupun anak-anak Abah? Aduh, jangan bilang rakyat lah ya. Bilang aja kelompok aku sendiri yang sakit gitu ya kan. Nggak usah bawa-bawa nama kami. Kami rakyat Indonesia yang lebih banyak memilih Pak Jokowi, 75% masih mempercayai Pak Jokowi. Tetap masih bangga dengan Presiden Jokowi ya. Asal kalian tahu ya. Jangan bawa nama-nama rakyat ya. Bengong. Sok-sokan, waduh, buat konten ya kan. Kemarin kan banyak tuh yang nyuruh kita untuk demo-demo lagi, demo perampasan aset ya begitu. Kira-kira Cing Abdel akan melakukan aksi-aksi seperti itu lagi nggak Cing? Dan Rispo juga nih. Kalau gue sendiri ya, maksudnya kan ini memang demo itu kan kayaknya panggilan ya buat kita nih. Gue sih ngerasain itu adalah panggilan nih. Maksudnya kita boleh nggak setuju atau bisa nggak setuju sama satu masalah, tapi ya ada juga skala prioritas kayaknya gue nggak perlu juga deh. Nggak perlu juga ya. Katanya demo itu panggilan. Berarti kalau RUU Pilkada itu panggilan ya. Karena untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan Bu Megawati dan Pak Anies ya kan. Nah jadi dipanggil lah ya kan untuk berdemo. Sekarang untuk kepentingan rakyat, lu semua komika-komika, artis-artis, kenapa nggak turun? Nggak kepanggil gitu ya untuk membela rakyat. Kan aduh jelas-jelas ini sampai harus hadir di sana gitu. Jadi kayaknya nggak semua demo akan kita ikutin, dan seakan-akan tuh kemarin jadi semua jadi tanggung jawab kita. Orang ini ikut dong. Yang ini juga didemoin dong. Yang ini juga didemoin dong. Iya lo aja yang Nah intinya ya kan kalau nggak ada yang bayar kalian nggak akan turun, itu aja. Nah ini nih salah satu contohnya yang ini. Tiba-tiba ya kan muncul gitu ya kan, entah siapa yang bayar. Non membela rakyat ya, las-las ujung-ujungnya menyerang Pak Jokowi juga. Memang nih kita tahu lah ini ya. Tahu ada yang bilang ada pelangi ya kan, ada yang bilang bukan aku. Oh, ketua partai buruh, kepala serikat pekerja. Enak ya? Jadi kepala serikat pekerja bisa kaya raya tanpa kerja. Potongan setiap anggota serikat pekerja itu berapa ribu sih? Iya, per orang per bulannya? Kalau misalkan dikali sekian juta orang gitu ya. Waduh, berapa miliar deh? Kok miliar? Triliun. Berapa triliun tuh pendapatannya per bulan? Wow, luar biasa banget ya. Oh ya teman-teman, kira-kira mamas artis ini dibisikin apa ya sama Bapak Ketua Partai itu? Dan kira-kira tujuannya mereka untuk melakukan demo ini apa ya? Apakah mereka itu bertujuan untuk penggagalan hilirisasi di Indonesia? Nah, Mas Reza itu kan artis ya. Dia kan artis. Tentunya kalau seorang artis yang lagi demo pasti disorot dong oleh media. Nah, tujuannya apa ya kira-kira? Apakah ingin merusak nama Indonesia di mata dunia? Memprovokasi. Ingat ya untuk teman-teman kalian-kalian yang demo kemarin dan melakukan pengerusakan ya, dengerin baik-baik. Apabila ada kegagalan hilirisasi di Indonesia, kalian yang akan dikutuk oleh masyarakat di Indonesia. Dan apabila ada kegagalan
pertandingan timnas, ya, kalian juga yang harus bertanggung jawab. Paham itu? Ini khusus untuk warga Jakarta ya, yang selalu bilangin kami tidak mau dipimpin oleh yang bukan warga Jakarta. Sekarang saya tanya sama kalian semua, emangnya Pak Anies Baswedan itu orang apa? Hah? Pak Ahok itu orang apa? Pak Pramono Anung itu orang apa? Pak Rano Karno itu orang apa? Sekarang saya tanya dulu sama kalian semua. Terus ada yang bilang katanya kami tidak mau dipimpin oleh Viking sama Boboto. Gua kasih tahu sama lo ya. Terus timnas Indonesia itu dilatih oleh siapa? Pimpin pelatihnya itu siapa sekarang? Sintayong. Serius nanya guys, Pak Anies itu sebenarnya orang mana sih? Orang Jakarta. Nih aku bukan orang Jakarta ya. Ini serius nanya nih. Yang tahu komen di bawah ya. Serius nanya, Pak Anies itu orang mana sih? Aduh, ngeri-ngeri sedap. Orang Korea kan? Nah, kenapa kalian masalah gitu kalian nggak ribut? Coba. Iya juga ya. Mau siapapun pemimpinnya, mau siapapun gubernur asal Jakarta, orang Indonesia. itu semua itu tergantung pilihan rakyat. Ya. Lu suka nggak suka, itu pilihan warga Jakarta. Oke? Ya, kalau nggak suka jangan pilih. Pada juga. saat itu kita berhitung, warga DKI banyak pengangguran. Maka pada saat itu Anies berkampanye. Bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya belum bekerja, maka kesempatan Anies Sandi akan menciptakan 200.000 lapangan pekerjaan. Oh, mantap ya. Boro-boro menciptakan lapangan boro-boro pekerjaan, tapi malah menambah pengangguran, menambah kemiskinan. Padahal anggaran APBD DKI besar, 80 triliun. Wow. Nah, yang ketiga janjinya, karena pada saat itu dihitung di DKI, pemilih perempuan alias ibu-ibu lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Maka berjanjilah dalam kampanyenya kepada ibu-ibu yang ingin punya usaha, maka Anies Sandi akan memberikan bantuan modal usaha kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bondong-bondong isi form formulir mendukung Anies. Nah, ketika itu tidak ditepati janjinya, apakah iya kita mau memilih pemimpin seperti itu? Ingat, bongkar terus, di Bang. dalam agama kita, ya, di dalam agama Islam ada 4 kriteria kita memilih pemimpin yang saya pahami. Ya, yang pertama itu harus yang namanya sidik, jujur. Silahkan Dun Sana melihat apakah Anies jujur ketika dia pada saat awal berkampanye menjanjikan kepada rakyat tetapi tidak dia tepati. Yang kedua, harus amanah. Apakah Anies amanah ketika dia sudah diberikan pilihan, sudah dipilih tapi tidak melaksanakan janjinya. Yang ketiga itu patona. Ya, dia bisa menciptakan solusi dari semua persoalan, bukan bermain kata-kata. Coba bayangkan, korupsi misalnya 20 miliar, terus dihukum 3 tahun. Gimana mau miskinin koruptor? Track record di DKI sangat jelas. Lem Aibon dibongkar sama Bro William Aditya Sarana. Dan masih banyak lagi tuh yang begitu. Kelebihan bayar lah. Oh iya. Gimana kita bisa mau mencegah korupsi kalau diri kita aja masih bisa kelebihan bayar gitu. Salah satu caranya adalah kita membuat sistem yang sangat ketat untuk mencegah korupsi. Lalu kita mengedukasi, membuat rancangan hukum yang tepat, yang tegas. Jadi kalau dari diri kita aja masih bisa kelebihan bayar, berarti sistem kita belum baik. Gitu loh. Kan begitu. Gimana caranya kita mau miskin korupsi sedangkan kita bisa aja yang kelebihan bayar itu bisa dikorupsi. Iya. Kan begitu. Sama aja kita pengen lomba di Olimpiade menang, tapi kita nggak pernah latihan, bahkan kita nggak tahu kita mau main di Olimpiade tuh cabur apa, nggak tahu. Sama aja begitu tuh. Model-model begini itu 5 tahun sekali munculnya. Nanti setelah pilkada itu nggak ada lagi yang membicarakan Anies. Iya. Ada sejarah baru tercipta di Republik ini. Anies gagal karena Iya tidak kan? bermanfaat. Ya di tahun 2024 inilah ada orang gagal menjadi calon gubernur buat pidato berstatement
seolah-olah dia gagal menjadi calon gubernur karena pemerintahan Bapak Joko Widodo. Padahal memang karena dia tidak punya kapabilitas. Kan begitu? Tidak punya kualitas. Makanya partai tidak ada yang mau mengusung. Dialah Anies Baswedan. Manusia kebanyakan bacot yang selalu nyocot. Berbicara dan berkoar-koar tanpa data dan fakta. Kerjaannya selama ini mengibuli masyarakat Jakarta. Tapi begitu pun banyak yang percaya. Nah, itu masalahnya, apalagi Bang. mereka dari golongan-golongan orang-orang yang udah didoktrin habis-habisan oleh orang-orang keturunan Yaman. Pasti akan mengatakan bahwa Anies Baswedan orang cerdas, orang pintar. Ya, padahal manusia satu itu tidak punya prestasi apa-apa selama 5 tahun menjabat gubernur di Jakarta. Iya. Ya, kalau kita lihat juga ya di Jakarta apa sih ya prestasinya Pak Anies? Kalau kita ya memang aku bukan orang Jakarta, tapi kalau kita dilihat di media ya Tugu Sepatu, ya Museum Bambu, yang tersorot itu apalagi Sumur Resapan, ya banjir dan anti-anti juga ya nggak ada. Ya yang kalau nggak salah hanya trotoar aja ya gitu ya kan. Ada kelebihan bayar, lim aibon, macam-macam lah ya kan. Sudah ketahuan mau korupsi, katanya kelebihan bayar. Aduh. Dia berpidato aja ya. Seolah-olah dia gagal menjadi calon gubernur karena intimidasi dan tekanan dari pemerintah pusat, yaitu pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kan begitu? Iya. Padahal karena memang partai nggak ada yang mau mengusung. Iya, ya? Bang, benar. Nggak ada untungnya, ya. Nggak ada membawa manfaat Anies dicalonkan jadi calon gubernur di DKI. Itu prinsip partai. Makanya selama ini PKS yang begitu dekat dengan Anies pun meninggalkan Anies. Iya. Ya, karena memang nggak ada untungnya, nggak membawa manfaat bagi partai, tidak ada pengaruh bagi partai. Seperti itu dia. Makanya Anies ditinggal. Diprank oleh PDI Perjuangan. Anies masih semangat. Dia tidak kenal dengan Megawati. Bahwa Megawati manusia keras kepala. Iya kan? Mana mau Megawati mengusung orang yang bukan kadernya. Mana mau diolok-olok juga ya. Lagian mungkin partai-partai ini mikir ya kan, takutnya ya sudah ada buktinya juga ya kan, rekan jejak juga. Anies mengkhianati siapa, SBY ya kan, mengkhianati Pak Prabowo ya kan, Pak Jokowi gitu ya kan. Jadi semua partai ini ya ogah lah ya mendukung Anies. Ada saya lihat di pidatonya si Anies mau buat partai. Ya insya Allah lah kan begitu. Anies buat partai. Mungkin partai perubahan lah namanya. Entah PPI. Dia mau berubah jadi apa dengan pendukungnya semua itu terserah mereka kan begitu. Ya. Ya. Nah, baru di zaman Anies lah yang ada calon mau jadi calon gubernur nggak ada yang mengusung buat pidato. Berpidato dia seolah-olah dia itu nggak jadi dicalonkan karena intimidasi. Iya kan? Sedangkan udah yang ada berlaga, udah berkontestasi, yang kalah nggak berpidato, ini nggak jadi calon. Berpidato. Ya, nggak jadi calon berpidato. Itulah kehebatan Anies, ya. Pidato kegagalan itu namanya, Bang. Biasanya kan yang menang itu biasanya pidato alhamdulillah, bersyukur ya kan, terus berpidato. Nah, ini nggak dicalonkan, ya. Gagal gitu ya kan, berpidato ya. Kata Opung Parwelang ini pidato atau mengonten ya kan, karena ada lambang YouTube ya. Waduh. Itulah kelebihan dia yang dibangga-banggakan oleh pendukungnya. Ini sejarah baru untuk Indonesia di 2024 ini. Kita kenang aja ya. Orang yang belum jadi calon saja pun berpidato. Ya. Semoga Anies tahu dirilah ya kan, tahu diri supaya berubah cara berpikirnya, ya. Iya Bang. Banyak katanya yang ingat-ingat mendatangi kan, Anies, datang ke rumahnya,
ya masyarakat miskin kota. Oh iya. Begitu pula katanya. Hah? Bodoh apa enggak kayak gitu manusia? Dikatakan pula masyarakat miskin kota. Jadi selama 5 tahun jadi gubernur apa kerjaannya? Nah itu yang aku mau bilang, Bang. Kok begini masih mau diharapkan masyarakat Jakarta? Kan ya kan? Maka bersyukurlah tidak ada partai yang mengusung dia jadi calon gubernur. Ya, Itu Jakarta yang aku selamat. bilang sebentar, Bang. Selamat dari manusia yang penuh dengan kebohongan. Kasihan sama masyarakat miskin kota, kata Pak Anies ya, kalau Anies tak jadi gubernur. Nah pertanyaan kita yaitu, selama 5 tahun kemarin, bikin apa untuk mereka gitu ya kan? Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Ada perasaan, Nah nih, aduh, ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. waduh, Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. wis. Lihat kampung-kampung yang setiap kali Seolah- kita datang, Pak tolong ini dituntaskan. Berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Pak Anies Aduh. sombong banget. Seolah-olah hanya Pak Anies pejabat yang terbaik. Seolah-olah hanya Pak Anies pejabat yang paling membawa aspirasi masyarakat. Seolah-olah hanya Pak Anies pejabat yang bisa menyelesaikan problematika, persoalan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat. Pejabat yang lain tidak bisa. Gitu. Pak Anies, Iya. masih banyak pejabat-pejabat yang lebih baik dari Pak Anies. Kasih tahu. Kalau memang Pak Anies terbaik, kenapa Pak Anies gagal jadi calon gubernur Jakarta? Hah? Kasih paham. Persoalan tidak ada partai yang merekom. Hah? Tidak ada kendaraan politik. Kalau memang Pak Anies itu dikehendaki rakyat, pasti rakyat Jakarta berbondong-bondong mengumpulkan KTP mendukung Pak Anies untuk maju sebagai calon gubernur independen. Kalau memang Pak Anies terbaik, tidak perlu partai, masyarakat Jakarta berbondong-bondong mendukung Pak Anies, memajukan Pak Anies, mendaftarkan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta. Iya kan? Iya. Pak Anies kan hanya berharap Tapi udah kepada gagal. partai. Berharap dimodali, diusung. Pak Anies tidak mau berjuang, Pak Anies juga tidak mau modal sendiri. Kalau gini, seolah-olah Pak Anies yang terbaik, terhebat. Masih banyak yang terbaik, yang terhebat. Yang terbaik dan yang terhebat itu juga yang nyalon sekarang. Iya, Kalau Pak iya. Anies, ya wes turu. Menurut aku ya guys, ya antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung ya, di antara dua-duanya nggak apa-apa lah ya kan. Siapa-siapa yang jadi ya nggak ada masalah ya untuk Jakarta ya kan. Semoga Jakarta lebih baik. Asal jangan Anies itu aja lah ya. Aduh. Nah ini Coki. Oke, coba kita dengar Coki apa ya dia bilang. Sarkas Coki bikin roti tercengang. Sangat menarik dan buat teman-teman buat Malakans biar tahu ya Bang Rocky ini dari Cirebon Iya tadi. bener-bener menyempatkan waktunya untuk datang ke Malaka, ke Iya, ini Menteng di Jakarta. di jam macet. Kita sangat berterima kasih. Terima kasih Bang Terima kasih Rocky banyak, Bang Rocky. atas waktunya karena dari Cirebon ke sini naik tol Jokowi nggak Bang? Enggak, gue naik Gunung Ciremai bukan. Nih, Rocky Gerung kena mental ya, sebab apa? Iya, dia menikmati jalan tol yang dibikin Pak Jokowi. Tetapi di sisi lain Rocky Gerung tidak pernah membenarkan kerja-kerja Pak Jokowi. Selalu mengkritik, selalu, aduh, memang kena mental lah kau sekarang. Oh, penyelamatan yang bagus. Oke. Sifat-sifat. Nah, itu dia lah ya guys ya, Rocky Gerung ya. Dia tetap mengelak sama seperti Pak Anies, sering mengelak ya kan. Karena nggak tahu mau jawab apa. Jadi ya lewat gunung katanya kan. Udahlah, kalau ada apa yang sudah dibangun oleh pemerintah sudah, walaupun kalian suka mengkritik, menjelek-jelekkan Pak Jokowi, udah dinikmati aja, nggak dilarang kok. Ya, tapi nggak tahu malu nggak kalian ya? Tahu malu nggak kalian ya kan? Di sisi lain kalian selalu menjelek-jelekkan pemerintah, mengkritik yang buruk-buruk, mencaci maki, tapi di sisi lain kalian menikmati apa yang dibangun Pak Jokowi. Aku rasa kereta cepat sekarang ini wus ya kan, kebanyakan anak abah ya, yang 16% itu ya yang naik ya. Kemungkinan ya. Kita aja yang nih pendukung Pak Jokowi sampai 2 kali ya, 2 periode. Belum merasakan itu wus itu ya kan. Aduh, ada kesempatan nanti pasti kita akan ke Jakarta ya kan. Insya Allah kita akan coba ya
Wus. Nah, itu dia ya. Jadi untuk para pembenci Pak Jokowi, sudahlah ya, berita bohong yang kalian sebar-sebarkan itu memang bodoh lah ya. Katanya Gibran kena narkoboy lah, tertangkap narkoboy lah ya kan. Itu kan berita bohong. Katanya apa, di take down lah oleh buzzer-buzzer lah ya kan, bayaran Pak Jokowi lah ya kan. Memang ini bodoh orang-orang yang berpikir seperti ini. Kenapa di take down oleh medianya? Karena takutlah kena undang-undang ITE, karena berita itu bohong. Karena bukan Gibran yang wapres kita ya kan, yang berbuat kayak gitu. Melainkan Gibran anak DPRD, kalau nggak salah DPR RI ya kan. Itulah ya kan. Ini satu kata lah ya untuk kalian yang mungkin para pendukung Pak Jokowi. Untuk orang-orang yang dungu, untuk orang-orang yang selalu membenci, mencaci maki Pak Jokowi, silahkan berkomentar di bawah satu kata aja ya guys. Terserah kalian ya kan. Dan oke guys, apa pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.